Pada malam di mana sejarah berubah selamanya, salah satu dari 12 orang murid membuka gerbang neraka. Tapi siapa yang benar-benar masuk? Misteri setan yang merasuki Yudas adalah salah satu tema yang paling meresahkan di seluruh Injil, yang melibatkan pengkhianatan terhadap Yesus, tindakan langsung setan dan peran gelap kejahatan di balik layar rencana ilahi. Sementara kota Yerusalem tertidur di kamar loteng, suasana pengharapan dan ketegangan menyelimuti Yesus dan para muridnya. Saat itu adalah malam perjamuan terakhir dan setiap tatapan, setiap gerak-geriknya seakan mengandung makna yang tersembunyi. Yudas Iskariot, dikelilingi oleh teman-teman dan anak Allah sendiri, memiliki konflik yang diam-diam dan hampir tidak terlihat di wajahnya, tetapi konflik yang sudah menandakan akan terjadinya sesuatu yang menakutkan. Kehadiran kejahatan tidak pernah sedemikian dekat dengan lingkaran orang-orang terpilih. Yohanes pasal 13 ayat 2 menyatakan bahwa iblis telah menaburkan keinginan untuk mengkhianati Yesus di dalam hati Yudas. Dan dalam Lukas pasal 22 ayat 3, Alkitab menyatakan bahwa iblis masuk ke dalam diri Yudas, anak Simon, dan Iskariot, yang mengawali serangkaian peristiwa yang tidak dapat diubah. Kejahatan mendekat, menyamar di tengah-tengah persekutuan, seperti bayangan yang akan menampakkan diri. Ketika roti dipecah-pecahkan, Yesus menatap dalam-dalam kepada setiap muridnya. Namun, tatapannya yang paling lama tertuju pada Yudas. Tidak ada penghakiman, hanya belas kasihan yang tak terbatas, seperti seseorang yang melihat badai sebelum badai itu datang. Dalam sekejap yang hening itu, bukan hanya nasib Yudas yang dimeteraikan, tetapi juga nasib seluruh umat manusia. Karena peperangan rohani yang selalu ada dalam dotke sejarah manusia kini menjadi terlihat, terasa, hampir dapat diraba. Misteri ini tidak hanya terletak pada tindakan pengkhianatan, tetapi juga pada pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri Yudas pada malam itu. Bukan hanya kelemahan atau keserakahan, tetapi juga perwujudan dari konflik yang jauh lebih tua. Konflik yang sama yang dimulai sejak awal penciptaan, ketika musuh mencari cara untuk menggagalkan rencana Allah. Kerasukan Yudas bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi merupakan puncak dari peperangan rohani yang berlangsung di sepanjang narasi Alkitab, dari Eden hingga Kalvari. Alkitab menyoroti kerumitan dari momen ini, menunjukkan bahwa bahkan para murid pun tidak dapat segera menyadari siapa pengkhianat itu. Mereka bertanya-tanya di antara mereka sendiri, tercengang, sementara kata-kata Yesus bergema di ruangan atas. Yohanes pasal 13 ayat 21 melaporkan bahwa Yesus dengan sangat terharu menyatakan bahwa salah satu dari mereka akan mengkhianatinya. Musuh yang selalu licik memanfaatkan setiap celah, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Dalam lingkungan yang penuh dengan makna itu, garis tipis antara kemanusiaan dan pengaruh spiritual telah dilanggar. Dan Yudas menjadi saluran masuknya musuh ke dalam lingkaran yang paling suci. Suasana kesedihan, beratnya kata-kata Yesus dan suasana yang penuh ketegangan pada malam itu membuat kita menyadari bahwa dalam konflik besar antara terang dan gelap, setiap keputusan memiliki dampak yang kekal. Ini bukan hanya tindakan manusia, tetapi sebuah serangan kejahatan pada titik paling rentan di dalam hati. Pada titik ini dalam kisah ini pertanyaannya adalah, siapakah yang benar-benar masuk pada malam itu? Dan apa yang dipertaruhkan ketika Yudas mengizinkan musuh mengambil tempatnya di meja juru selamat pada saat iblis masuk ke dalam diri Yudas? Dia bukan sembarang orang yang kerasukan setan, seperti banyak orang yang telah dibebaskan oleh Yesus. Dia adalah Yudas, seorang rasul, seorang murid, seorang saksi mukjizat, seorang yang mengambil bagian dalam ajaran dan penikmat firman yang hidup, seseorang yang mengenal nada suara Kristus, yang mengambil bagian dalam roti yang sama dan mendengar firman yang mengubah generasi, namun ia menjadi wadah bagi musuh. Setan tidak akan menyerang tanpa diundang. Dia mendekati, menyindir, menggoda, berbisik sampai dia menemukan pintu yang terbuka. Dan Yudas membiarkan pintu itu terbuka untuk waktu yang lama. Yohanes pasal 12 ayat 6 sudah memberi kita tanda-tanda kecenderungan batinnya, dengan menunjukkan bahwa ia, yang bertanggung jawab atas tas murid-murid, mencuri apa yang ada di dalamnya. Itu adalah penyimpangan moral,
yang tampaknya kecil, tetapi mengungkapkan pelanggaran yang berbahaya, tidak diobati, tidak diakui, tidak disembuhkan, dan pelanggaran yang tidak diobati. Itu adalah jalan langsung menuju kejatuhan rohani. Yesus tahu, dia tahu sejak awal siapa yang akan mengkhianatinya. Dia tahu apa yang ada di dalam hati Yudas dan dia tetap memilihnya. Karena bahkan alat penderitaan pun dapat digunakan dalam karya penebusan, bukan karena kejahatan adalah bagian dari rencana, tetapi karena Tuhan mampu mengubah racun yang paling mematikan, sekalipun menjadi elemen penyembuhan bagi umat manusia. Dan dalam paradoks yang luar biasa ini, di mana kebebasan manusia bertemu dengan kendali Allah yang berdaulat, iblis melihat kesempatan untuk menjamah anak yang maha tinggi. Namun, berlawanan dengan apa yang dibayangkan oleh sang musuh, ia tidak menang. Dengan merasuki Yudas, ia mengira bahwa ia telah menggagalkan rencana keselamatan. Namun seperti pada banyak kesempatan lainnya, dia hanyalah alat yang tidak berarti dalam tujuan yang lebih besar. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23 mengungkapkan bahwa Yesus diserahkan sesuai dengan rencana Allah yang telah ditetapkan sebelumnya, meskipun ia dihukum mati oleh tangan-tangan yang tidak beriman. Dengan kata lain, masuknya iblis ke dalam diri Yudas bukanlah suatu kejutan di surga, tetapi juga tidak dipaksakan di bumi. Yudas memilih dan pilihannya membuka jalan bagi penyerbuan. Mustahil untuk merenungkan momen ini tanpa merasakan beratnya adegan tersebut. Bayangkan raut wajah Yesus saat dia menyerahkan potongan roti itu kepada Yudas, mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi beberapa detik kemudian. Isyarat yang dalam kitab suci merupakan simbol persahabatan dan kehormatan telah berubah menjadi meterai kutukan, tetapi bahkan dalam gerakan ini pun terdapat belas kasihan. Ketika Yesus memberikan roti, dia berkata dengan diam dan langsung, "Aku masih di sini, aku masih dapat menjangkau engkau." Tetapi Yudas telah bergerak terlalu jauh untuk mendengar tindakan kerasukan itu. Itu tidak memalukan, tidak disertai dengan teriakan, mata yang berputar atau tubuh yang gemetar. Itu halus, dingin, dan penuh perhitungan. Roh penipuan memanifestasikan dirinya secara diam-diam, seperti yang tidak diinginkannya. Dan sejak saat itu, Yudas bukan lagi seorang pria yang tersesat. Dia telah menjadi saluran yang melaluinya musuh itu sendiri akan melakukan serangan terakhirnya terhadap sang penebus. Teologi mengajarkan kita bahwa iblis tidak dapat menyerang tubuh seseorang yang dimeteraikan oleh roh Tuhan, tetapi di mana roh tidak ada, di mana kebenaran disangkal, di mana pertobatan ditolak, di sana sebuah wilayah gelap dibangun, kondusif bagi kekuasaan kegelapan, dan Yudas, setelah bertahun-tahun berada di pihak kebenaran yang berinkarnasi, menolak terang dan menyerah pada penipuan. Dia tidak hanya dicobai, dia dihuni. Momen ini tidak hanya mengungkapkan kekuatan kejahatan, tetapi juga realitas dunia spiritual yang lebih suka diabaikan oleh banyak orang. Perang antara terang dan gelap tidak hanya terjadi di medan yang jauh atau zaman dahulu. Itu terjadi di mana ada ruang, di mana ada hati, di mana ada pilihan. Dan sementara perjamuan berlanjut dan murid-murid lainnya mengikuti tanpa menyadari tragedi yang terjadi di hadapan mereka, surga dan neraka menyaksikan dalam diam apa yang akan terjadi selanjutnya. Siapa syaitan itu? Setan, Lucifer atau roh jahat lainnya. Sementara mata para murid masih berusaha untuk memahami apa yang telah terjadi, roh yang telah melewati ambang realitas dan mengambil Yudas tetap tersembunyi, diam, tetapi benar-benar hadir. Kitab suci mengatakan bahwa setan masuk ke dalam dirinya. Tetapi siapa sebenarnya entitas yang berani duduk di meja anak Allah ini? Tersembunyi di dalam salah satu teman terdekat mereka. Untuk memahami betapa seriusnya momen ini, kita perlu melampaui pembacaan yang dangkal dan menyelami bahasa rohani Alkitab. Nama setan dari bahasa Ibrani rasatan secara harafiah berarti penuduh, musuh. Tetapi kitab suci menggunakan gelar ini dalam berbagai konteks untuk menggambarkan entitas tertinggi kejahatan dan makhluk spiritual lain yang tunduk padanya. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah setan sendiri pemimpin bala tentara neraka secara pribadi memasuki Yudas? Atau apakah itu salah satu otoritas mereka, suatu roh tingkat tinggi yang bertindak atas nama mereka,
Perjanjian Baru tampaknya tidak meninggalkan keraguan. Yohanes pasal 13 ayat 27 menyatakan bahwa setanlah yang masuk ke dalam konteks pelayanan Yesus di bumi. Manifestasi langsung ini tidak terisolasi. Dalam Lukas bab 4 ayat 6, setan muncul sebagai sosok pribadi yang menawarkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 9, ia diidentifikasikan sebagai naga besar, ular tua, yang disebut iblis dan setan. Musuh adalah pribadi spiritual sejati, yang memiliki kecerdasan, niat, dan kekuasaan. Dan mengingat penyaliban yang sudah dekat, masuk akal untuk percaya bahwa dia sendiri yang mengendalikan momen penting itu. Namun, untuk memahami lebih dalam misteri kerasukan ini, kita perlu mempertimbangkan sosok Lucifer, nama yang secara tradisional dikaitkan dengan malaikat agung yang jatuh sebelum penciptaan manusia. Meskipun Alkitab tidak secara langsung menggunakan nama ini untuk mengidentifikasi setan, tradisi Kristen yang didasarkan pada Yesaya pasal 14 dan Yehezkiel pasal 28 menampilkan Lucifer sebagai kerub yang diurapi, penuh hikmat dan keindahan, yang jatuh karena kesombongan dan pemberontakan. Hubungan antara Lucifer dan setan bukan hanya berdasarkan gelar, tetapi berdasarkan fungsi. Lucifer cahaya, namun menjadi pangeran kegelapan. Ia dekat dengan Tuhan, tetapi ia ingin menjadi seperti Tuhan, seperti Yudas yang hidup dengan terang dunia, tetapi memilih kegelapan. Kejatuhan Lucifer dalam banyak hal merupakan cerminan kejatuhan Yudas. Keduanya terangkat. Keduanya dekat dengan kejayaan. Mereka berdua berpaling. Keduanya mengakhiri takdir mereka dengan tindakan pemberontakan. Teologi patristik, ajaran para bapak gereja, melihat momen ini sebagai semacam penggandaan kosmik. Sama seperti pengkhianatan di surga, pengkhianatan pun terjadi di bumi. Sama seperti makhluk rohani yang menolak takhta Tuhan, seorang murid menolak anak Tuhan. Dan dalam paralelisme yang menakutkan ini, masuknya setan ke dalam Yudas memperoleh kedalaman yang hampir bersifat profetik. Ini bukan sekadar peristiwa spiritual satu kali, tetapi pengulangan pola kuno sekarang terlahir kembali dalam daging manusia dengan konsekuensi kekal. Namun penafsir lain berpendapat bahwa ungkapan setan merasukinya mungkin menggambarkan wilayah kejahatan yang lebih luas. Pengaruh kegelapan secara penuh, namun belum tentu kehadiran pribadi dari pangeran neraka. Bagi mereka, yang penting bukanlah siapa yang masuk, tetapi apa yang diizinkan masuk. Ketiadaan cahaya mengakibatkan dominasi kegelapan sepenuhnya. Bagaimanapun juga, faktanya tetap saja demikian. Terjadi invasi spiritual dalam skala yang amat besar, dan itu tidak terjadi dalam suatu proses yang umum, melainkan dalam suatu proses pengikutan. Seseorang yang telah mendengar suara gembala yang baik, seseorang yang telah menyentuh mukjizat dengan tangannya sendiri, seseorang yang mengetahui nada pasti dari kasih Kristus. Hal ini sendiri membuat momen ini menjadi sesuatu yang unik dan menakutkan. Jika Yudas, dengan semua yang telah dialaminya, dapat menyerah, berapa banyak orang dewasa ini yang terus membuka pintu tanpa mengetahui siapa yang ada di sisi yang lain. Tidak diragukan lagi bahwa Yudas dirasuki oleh entitas yang tingkat spiritualnya sangat tinggi. Beratnya tindakan itu, momen eskatologis dan deskripsi langsung dari penginjil Yohanes menunjukkan bahwa setan sendiri bertindak secara pribadi. Dia tahu tidak akan ada kesempatan lain. Rencana penebusan akan segera terlaksana, sekarang atau tidak sama sekali. Maka di tengah malam, sementara para pengikutnya masih mencoba memahami apa yang tengah terjadi, musuh surga bangkit sekali lagi untuk mencoba menggagalkan kehendak yang maha tinggi. Pertanyaan tentang siapa roh ini semakin kuat dan tidak bisa dihentikan, memuaskan keingintahuan, tetapi untuk menyingkapkan apa yang ada di balik penampilan religiusitas yang tenang. Yudas tampak seperti seorang murid tetapi dia sedang berperang. Tampaknya ada tetapi tidak lagi ada. Itu adalah awal dari akhir, atau mungkin awal dari sebuah wahyu yang lebih dalam tentang apa yang terjadi ketika takhta hati diserahkan kepada kegelapan, bahkan di hadapan juru selamat. Karena Yudas adalah target yang sempurna,
Ada keheningan di ruang atas, tetapi dalam semangat Yudas terjadilah angin puyuh. Roh jahat itu sudah ada di dalam dirinya, tetapi agar dapat masuk, sebuah pintu harus dibuka. Dan pertanyaan yang tak terelakkan itu datang seperti bisikan yang membingungkan. Mengapa Yudas? Apa yang membuatnya menjadi wadah yang ideal bagi musuh? Apa yang membedakannya dari 11 lainnya? Jawabannya tidak ditemukan dalam satu kejadian saja, tetapi dalam pembangunan watak batin yang lambat dan senyap. Yudas tidak jatuh dalam sekejap pun. Dia perlahan-lahan kehilangan dirinya sendiri. Ayat di Yohanes pasal 12 ayat 6 memberi kita petunjuk saat melaporkan bahwa Yudas yang bertanggung jawab atas pundi-pundi uang mencuri apa yang disimpan di dalamnya. Injil tidak mengungkapkan rincian ini secara kebetulan. Ia menunjukkan bahwa korupsi yang berujung pada pengkhianatan bermula dari penyimpangan-penyimpangan kecil yang tidak diakui. Pengkhianatan lahir dalam kesunyian, dalam rahasia, dalam batin yang tak terurus. Yudas berjalan bersama Yesus, mendengar ajaran-ajarannya, melihat mukjizat-mukjizatnya, mengalami otoritas kerajaan, tetapi hatinya tidak pernah sepenuhnya berserah. Dia dekat, tetapi di saat yang sama jauh. Tubuhnya mengikuti sang guru, tetapi jiwanya tidak pernah menyerah sepenuhnya. Setiap hari, pelanggaran kecil membentuk hati nurani yang tidak peka, mempersiapkan jalan bagi kekuasaan kejahatan. Di antara para murid, Yudas adalah yang paling strategis. Dia adalah bendahara, seseorang yang dapat dipercaya. Dia cerdas, pandai bicara, rasional. Mungkin karena alasan inilah ia lebih rentan terhadap jenis godaan yang suka digunakan musuh. Oh, lebih percaya pada dirimu sendiri daripada pada Tuhan. Kesombongan halus yang sama yang telah menjatuhkan Lucifer ke surga kini bergejolak dalam diri orang yang menjaga uang kelompok itu. Injil Matius dalam pasal 26 ayat 14-16 melaporkan bahwa Yudas mengambil inisiatif untuk mencari para imam guna merundingkan penyerahan Yesus. Ini mengungkap sesuatu yang lebih dalam. Dia sudah cenderung pada kejahatan bahkan sebelum setan masuk. Kepemilikan merupakan puncak, bukan awal. Hati Yudas dipupuk dengan pembenaran, perhitungan, dan sikap dingin. Mungkin dia pikir dia sedang membantu memenuhi suatu takdir. Mungkin dia percaya bahwa Yesus tidak akan mati. Mungkin uang itu hanya simbol rasionalisasi yang ia buat untuk dirinya sendiri. Tetapi pada akhirnya ia adalah seorang pria yang jatuh bebas, mencoba mengendalikan hal yang tidak dapat dikendalikan. Yang menjadikan Yudas sasaran yang sempurna bukanlah kejahatan yang tampak padanya, tetapi kedekatannya dengan kebaikan. Bahaya yang terbesar bukanlah berada jauh dari Kristus, tetapi berada dekat tanpa berserah. Yudas melambangkan semua orang yang ikut serta dalam perkara-perkara Tuhan, tetapi menolak penyerahan diri sepenuhnya. Dia adalah potret orang-orang yang mendengar kebenaran, tetapi memutuskan untuk mengikuti jalan lain. Dia adalah contoh bahwa tidak cukup hanya berjalan bersama Yesus. Kamu harus mencintainya lebih dari kamu mencintai dirimu sendiri. Yesus tahu itu. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 70, sang guru sudah berkata, "Bukan kamu yang aku pilih, yang ke-12 itu, sebab di antaramu ada yang iblis." Meski begitu, Yesus tidak mengusirnya, tidak mencelanya, tidak meninggalkannya. Sebaliknya, ia mengikut sertakan dia, menghadapinya dengan cinta, memberinya sepotong mulut, memberinya waktu, memberinya kesempatan. Namun Yudas tidak memilih rekonsiliasi, ia memilih perlawanan. Dan di mana ada penolakan terhadap cahaya, di situ ada ruang untuk kegelapan. Tidak ada karakter lain dalam kitab suci yang kejatuhannya begitu simbolis dan strategis. Yudas adalah ikatan kepercayaan yang rusak, hati yang terluka yang tidak dapat disembuhkan, pengikut yang memutuskan untuk menjalani ceritanya sendiri, alih-alih mengikutinya. Dia mewakili generasi yang ingin menjadi bagian dari kerajaan, tetapi dengan ketentuan mereka sendiri. Dan pada titik inilah kepemilikan memiliki makna baru. Itu bukan sekedar masuknya setan, tetapi suatu proses penyerahan diri kepada tipu daya, atau lawan tidak masuk secara tiba-tiba. Dia memperkenalkan dirinya, mengamati, menunggu,
Dan ketika dia menemukan ruang, dia mendominasi. Yudas merupakan target ideal, karena dalam diam ia memupuk apa yang paling dipahami neraka. Perpecahan batin, kepalsuan, sikap dingin rasional yang menghambat pertobatan. Dia adalah murid yang tampak setia, tetapi dengan motivasi yang tidak dapat dijelaskan. Dan musuh tidak menyia-nyiakan kesempatan seperti ini. Sementara murid-murid lainnya, meski dengan segala kekurangan mereka, berusaha memahami, bertumbuh, dan memperbaiki diri. Yudas menutup diri, dan pada momen krusial, ketika ia bisa saja memilih cahaya, ia merangkul kegelapan, bukan karena kebetulan, melainkan melalui serangkaian pilihan kecil yang membawanya ke sana. Dan itulah sebabnya malam itu, di antara ke-12 orang itu, dialah yang terpilih, satu-satunya yang siap menerima apa yang ditolak surga, harga pengkhianatan. Keputusan telah diambil, dan hati Yudas telah mengeras. Tetapi masih ada satu elemen yang terlihat hilang, segel duniawi pada perjanjian yang dibuat roh jahat dengannya. Dan segel ini akan datang dalam bentuk perak, bukan sebagai simbol persediaan tetapi sebagai instrumen kutukan. Ke-30 koin yang diserahkan oleh para imam kepala menyegel lebih dari sekedar kesepakatan. Mereka menyegel nasib seorang pria dan juga menggemakan ramalan kuno, yang dilupakan oleh banyak orang tetapi dicatat oleh surga. Dalam Matius pasal 26 ayat 14-15 dijelaskan bahwa Yudas pergi kepada para pemimpin agama dan bertanya, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Dan mereka menimbangnya 30 uang perak, bukan 40, bukan pula 20, 30, sebuah angka pasti yang penuh dengan makna. Jumlah ini, menurut Keluaran, bab 21 ayat 30 dan 2, adalah nilai yang ditetapkan untuk mengganti rugi pemilik budak yang dibunuh oleh binatang. Itu adalah harga seorang hamba. Itu adalah nilai yang diberikan pada tubuh yang dianggap tidak berharga. Ironisnya, itulah harga yang ditawarkan agama institusional bagi dia yang datang untuk menjadi juru selamat. Zakharia, bab 11, ayat 12-13. Dia telah bernubuat berabad-abad sebelumnya. Beratnya 30 koin perak, sama dengan gaji saya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, lemparkanlah kepada tukang periuk itu harga yang mahal, yang telah ditentukan bagiku. Yudas tanpa disadari menjadi penghubung antara nubuat ini dan penggenapannya secara harfiah. Apa yang para pendeta pikir mereka bayar demi kenyamanan, dilihat surga sebagai gambaran penolakan yang diumumkan. Tetapi apa yang menyebabkan seseorang merendahkan Sang Mesias menjadi segenggam perak? Jawabannya bukan sekadar keserakahan, tetapi pemutusan hubungan secara progresif dari hal yang sakral. Bagi mereka yang tidak lagi melihat nilai Kristus, nilai duniawi apapun, tampaknya cukup. Yudas tidak lagi melihat Yesus sebagai guru. Ia melihatnya sebagai suatu sarana, suatu proyek yang gagal, suatu rencana yang tidak lagi sesuai dengan logikanya, dan karenanya, ia menjualnya seakan-akan ia menukar suatu janji dengan sesuatu yang dapat disentuh, disimpan, atau disembunyikan. Gambaran 30 koin yang berada di tangan Yudas adalah salah satu gambaran yang paling menyakitkan dalam seluruh narasi Alkitab. Bukan hanya karena apa yang mereka wakili, tetapi karena apa yang mereka ungkapkan. Mereka bersinar dengan pantulan kuil, tetapi mereka membawa di dalamnya kegelapan jiwa yang telah kehilangan kepekaan. Apa yang diberikan dalam diam akan dilepaskan dalam keputusasaan. Apa yang diterima sebagai kemenangan akan menjadi instrumen penghakiman. Tiap koin melambangkan sebuah pilihan, sebuah pembenaran, sebuah alasan. Beban yang ditanggung lebih besar pada jiwa daripada pada kantong. Yudas yakin bahwa ia mampu memegang kendali, tetapi kenyataannya ia telah dikuasai. Tindakan menerima pembayaran tidak hanya simbolis. Itulah momen ketika yang tak kasat mata mewujud dalam yang nyata, ketika perjanjian spiritual terwujud di bumi. Kitab suci tidak mengatakan bahwa Yudas menawar. Tidak ada perselisihan. Harganya sudah ditetapkan, seolah-olah neraka sudah lama menetapkan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengantarkan domba itu.
Dan yang paling menakutkan adalah tidak ada seorang pun di sekitar yang mempertanyakan nilai tersebut. Tidak ada pemimpin yang berkeberatan, tidak ada yang terkejut. Sebab bagi mereka yang menolak cahaya, harga berapapun tampak benar. Logika ilahi. Namun, setiap detail memiliki bobot abadi. Pemilihan 30 koin itu bukan kebetulan, melainkan sebuah pernyataan dan akan diingat lagi nanti. Ketika Yudas sendiri yang diliputi rasa sesal, mencoba mengembalikannya, dan para imam menolak untuk menerimanya kembali, dengan mengatakan, "Tidak halal bagi kami untuk menaruhnya ke dalam perbendaharaan, karena ini adalah harga darah. Bait Allah yang membayarnya tidak menginginkannya kembali." Sebab apa yang dipersembahkan kepada kejahatan tidak akan kembali tanpa cedera. Yudas sekarang, dengan uang di tangannya, membawa lebih dari sekadar perak, memikul beban kekosongan. Jarak antara dia dan murid-murid lainnya menjadi tidak dapat diubah lagi. Dia berjalan di antara manusia, namun sudah menjadi bagian dari bayangan. Kilauan metalik koin-koin itu kontras dengan kegelapan jiwa. Suara denting itu tampaknya mengejek hati nurani Anda. Dan meski tindakan pengkhianatan belum terjadi, pada saat itu perpisahan sudah total. Tidak ada catatan mengenai Yudas yang tersenyum, merayakan, atau dengan tenang merenungkan apa yang akan ia lakukan dengan uang tersebut, sebab jumlah yang ia terima hanyalah konfirmasi atas apa yang telah hilang darinya. Dan semakin dekat koin-koin itu dengan jarinya, semakin jauh pula ia dari kasih karunia. Cerita berlanjut, rencana terus berjalan, ciuman di taman akan tetap terjadi. Tetapi pada titik ini pengkhianatan telah ditulis, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perak, dengan keheningan, dengan pilihan. Dan langit yang melihat segalanya tetap dalam mode menunggu. Tindakan terakhir, penyesalan, kematian, dan nasib Yudas. Suara logam koin masih terngiang dalam pikirannya. Yudas telah meninggalkan bait suci, tetapi bait suci tidak meninggalkannya. Perkataan pendeta yang menolak mengambil kembali harga darah itu menghantam hati nuraninya. Laki-laki yang belum lama berjalan bersama Sang Mesias, sekarang berjalan melalui jalan-jalan dengan pandangan kosong, seakan-akan berusaha melarikan diri dari dirinya sendiri. Apa yang awalnya merupakan perhitungan dingin kini menghancurkannya dengan beban yang tak tertahankan. Matius pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa Yudas, setelah melihat bahwa Yesus telah dihukum, tergerak oleh penyesalan dan mengembalikan 30 keping perak kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Teksnya lugas. Dia melihat, dia merasakan, dia mencoba untuk kembali, namun tidak ada jalan kembali. Saatnya untuk mengambil keputusan telah berlalu, dan beban dari apa yang telah dilakukannya menghantamnya dengan kekuatan yang tidak pernah diantisipasinya. Pada titik inilah teologi beralih ke salah satu perbedaan paling mendalam dalam iman Kristen. Perbedaan antara pertobatan dan penyesalan. Pertobatan menuntun pada transformasi, bahkan saat terjatuh. Petrus menangis terseduh-seduh setelah menyangkal Yesus, tetapi kembali kepadanya. Sebaliknya, Yudas tidak menemukan jalan kembali. Penyesalannya tenggelam oleh rasa bersalah, dan rasa bersalah mendorongnya ke dalam keputusasaan. Pertobatan berbalik kepada Tuhan, rasa penyesalan menjauh darinya. Dengan melemparkan koin-koin itu ke dalam bait suci, Yudas tidak saja berselisih dengan para imam, tetapi juga dengan dirinya sendiri. Apa yang diinginkannya kini ditolaknya. Dentingan perak menjadi gema penghakiman yang tidak bisa lagi dibungkamnya. Tetapi apa yang paling menyita perhatian Anda bukanlah uang atau reaksi orang lain, melainkan ekspresi yang tidak lagi Anda lihat. Ketidakhadiran Yesus, jarak yang tidak dapat dikembalikan, keheningan surga. Perbuatan itu terjadi, dan dia pergi menggantung diri. Kematian Yudas bukan hanya kematian fisik, melainkan hasil dari perjalanan kejatuhan batinnya. Dia tidak mati hanya karena dia berbuat curang. Dia meninggal karena kehilangan harapan. Dan yang menjatuhkannya bukan hanya kutukan Yesus tetapi kepastian bahwa tidak ada lagi pengampunan bagi dirinya. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18 dan 19 memberikan perincian tambahan, mengisahkan bahwa ia membeli sebidang tanah dengan harga kejahatan.
Lalu ia jatuh tertelungkup, terbelah dua dan semua isi perutnya tertumpah keluar. Dua kisah berbeda yang mengungkap akhir yang sama. Kehancuran total, kehancuran seorang pria luar dalam. Sosok Yudas pada titik ini menjadi simbol bukan saja pengkhianatan, tetapi juga simbol jiwa yang tidak lagi dapat melihat jalan keluar. Dia bukan hanya pengkhianat lagi. Manusia itu hancur karena menyadari bahwa ia telah menghancurkan sesuatu yang paling berharga. Penderitaan yang menghinggapinya begitu kuat sehingga baik teriakan agama, maupun suara koin, maupun bobot kata-kata tidak mampu mengembalikannya ke akal sehatnya. Dia tidak mencari penghiburan, dia mencari akhir. Dan pada ujung inilah begitu banyak interpretasi muncul. Akankah Yudas diampuni seandainya dia kembali? Akankah ada kasih karunia seandainya dia terjatuh di kaki salib seperti Petrus yang menangis? Injil tidak menjawab dengan jelas dan mungkin tidak secara kebetulan. Kekosongan yang ditinggalkan Yudas memaksa kita untuk merenungkan apa yang kita lakukan dengan rasa bersalah kita sendiri, di mana kita menempatkan keputusasaan kita, dan seberapa besar kita percaya bahwa kasih karunia masih dapat menjangkau kita ketika semua tampaknya hilang. Tidak ada catatan doa terakhir, tidak ada pengakuan dosa, tidak ada tangisan. Yudas pergi dalam diam dan tempat yang ditinggalkannya kosong di antara ke-12 orang itu, kemudian terisi, tetapi Gema namanya tetap ada. Karena kisah Anda tidak hanya berfungsi sebagai catatan sejarah, tetapi juga sebagai peringatan rohani. Bahaya yang paling besar bukanlah terjatuh tetapi tidak percaya bahwa kita bisa bangkit. Akhir dari Yudas adalah seruan teredam dari hati yang menyadari kesalahannya, tetapi tidak tahu lagi bagaimana cara kembali. Dan seruan itu masih bergema di halaman-halaman kitab suci, mengingatkan kita bahwa di mana ada penyesalan tanpa penyerahan, di situ ada kehancuran. Di mana ada rasa bersalah tanpa iman, di situ ada kehancuran. Dan bahkan di antara orang-orang terpilih, neraka dapat menemukan tempatnya. Namun sementara tubuh Yudas tergeletak di ladang darah, roda rencana abadi terus bergerak. Sebab meskipun satu orang mengalami tragedi, salib masih menunggu penggenapannya. Apa dimensi spiritual dari pengkhianatan itu? Saat tubuh Yudas jatuh dari atas, pertempuran lain berlanjut. Bumi telah menyaksikan seorang pria dilahap oleh rasa bersalah. Tetapi surga dan neraka sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar. Gerakan terakhir dari perang spiritual kuno, sunyi, yang telah berlangsung selama berabad-abad. Pengkhianatan Yudas bukanlah suatu kecelakaan, melainkan suatu serangan, suatu pukulan yang diperhitungkan di tengah medan perang yang tak terlihat. Alkitab menyingkapkan bahwa sejak awal telah terjadi konflik antara kehendak Allah dan perlawanan rohani kegelapan. Dari Eden saat ular menggoda ciptaan, hingga kiamat, saat naga bangkit melawan domba, Kitab suci menjelaskan bahwa sejarah manusia bergerak dalam papan catur yang lebih besar, di mana keputusan manusia mencerminkan gema spiritual. Yudas, dengan menyerahkan Yesus, tidak hanya melakukan pengkhianatan pribadi. Dia ikut berpartisipasi, meski tidak disadari, dalam pertikaian antar kerajaan. Lukas bab 22 ayat 31 menyampaikan perkataan Yesus kepada Petrus. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ini menyingkapkan bahwa musuh tidak hanya bertindak terhadap Yudas. Ia berusaha mengacaukan seluruh struktur rohani di sekitar Yesus. Dia menginginkan yang ke-12. Dia ingin mengubah apa yang telah ditetapkan. Yudas adalah orang pertama yang menyerah. Yang dipertaruhkan bukan hanya integritas sekelompok pengikut, tetapi rencana keselamatan kekal. Jika setan dapat menunda penyaliban, mengalihkan perhatian Yesus, menghancurkan kepercayaan antara dia dan para pengikutnya, mungkin kemenangan penebusan tidak akan terjadi. Tentu saja Tuhan berdaulat dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari kendalinya. Tetapi musuh mencoba, bersikeras, mengeksploitasi setiap celah. Dia tidak dapat mengubah akhir cerita, namun dia mencoba memengaruhi jalan ceritanya. Dan malam itu dia menemukan titik akses dalam diri Yudas. Dimensi spiritual pengkhianatan juga terungkap dalam penggunaan ciuman, gerakan kasih sayang yang paling intim, yang digunakan sebagai instrumen kekerasan spiritual.
Matius pasal 26 ayat 49 menjelaskan bahwa Yudas mendekati Yesus dan berkata, "Salam, Guru," dan menciumnya. Ironisnya, ini sungguh dahsyat. Simbol kehormatan menjadi tanda pengabdian. Sentuhan persahabatan dalam racun. Dalam bahasa spiritual, ciuman ini bukan sekadar sandiwara, melainkan seperti meterai tanda tangan pengakuan. Langit melihat lebih dari apa yang dapat ditangkap oleh mata. Tindakan pengkhianatan dengan ciuman menyingkapkan sifat penipuan rohani. Kejahatan tidak selalu datang dengan teriakan, gigi atau kekerasan. Seringkali hal itu disampaikan melalui gerakan lembut, kata-kata yang akrab, dan wajah-wajah yang dikenal. Dimensi spiritual dari pengkhianatan ada di sana, ketika kejahatan bersembunyi di dalam sesuatu yang seharusnya murni. Yudas tidak menampilkan dirinya sebagai musuh, ia mendekat sebagai seorang teman, dan pendekatan semacam inilah yang menjadi spesialisasi neraka. Tetapi banyak orang mengabaikan bahwa bahkan pada saat itu, otoritas rohani Yesus tidak diambil. Dalam Yohanes pasal 18 ketika para prajurit dan Yudas menemukannya di taman dan dia berkata, "Aku ini." Alkitab melaporkan bahwa mereka semua mundur dan jatuh ke tanah. Kehadiran Yesus bahkan saat ia hendak ditangkap, begitu kuat sehingga tidak seorang pun dapat menolak pernyataan identitasnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun tampak rentan, dia tetaplah raja, dan di balik penampilannya yang lemah terdapat kendali penuh. Dimensi spiritual dari pengkhianatan juga mengungkapkan sesuatu yang mendalam tentang kehendak bebas dan kedaulatan. Yudas memilih, tetapi pilihannya tidak membuat Tuhan terkejut. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 20 menyatakan bahwa sudah tertulis bahwa tempat itu akan menjadi sunyi sepi dan tidak akan ada seorang pun yang tinggal di sana. Kitab suci sudah mengetahui, surga sudah melihat, tetapi itu tidak membatalkan tanggung jawab. Yudas adalah bagian dari rencana yang lebih besar, tetapi dia tidak pernah menjadi pion yang tidak sadar. Dia berjalan di suatu jalan setapak. Dia membuat pilihan dan karena itu dia bertanggung jawab atas pilihannya. Dunia spiritual tidak pasif. Dia bereaksi, dia mengamati, dia mencatat setiap kata, setiap gerakan dan setiap keheningan. Dalam kasus Yudas, pengkhianatan itu bergema melampaui waktu. Dia menjadi contoh, peringatan, dan tengara. Dan sementara bumi berduka atas kematian orang yang tidak bersalah, surga terus maju dengan rencananya, bahkan menggunakan tindakan yang paling sia-sia untuk mendatangkan penebusan. Apa yang dipertaruhkan dalam pengkhianatan Yudas bukan hanya kepercayaan yang rusak antara seorang guru dan muridnya. Itu adalah tabrakan antara dua kerajaan. Itu adalah upaya kegelapan untuk menghentikan cahaya. Dan meskipun Yudas diliputi rasa penyesalan, keikutsertaannya dalam drama rohani ini tetap menjadi cermin di hadapan semua orang yang percaya bahwa mereka dapat menyentuh hal yang sakral dengan tangan terbagi. Namun ceritanya tidak berakhir di sini karena meskipun menghadapi begitu banyak kengerian, masih ada pertanyaan yang belum terjawab oleh waktu. Dan di antara baris-baris teks Alkitab, ada misteri yang terus bergema hingga hari ini. Misteri yang belum terungkap antara Alkitab, tradisi, dan spekulasi. Alkitab berhenti pada titik-titik tertentu di mana hati manusia paling ingin mendengarnya. Dan justru dalam keheningan inilah pertanyaan-pertanyaan yang paling mengganggu muncul. Kisah Yudas, meskipun tercatat secara akurat dalam Injil, menyisakan celah, baik celah spiritual, teologis, bahkan historis, yang telah membuka ruang selama berabad-abad bagi spekulasi, tradisi paralel, dan bahkan teks apokrif yang mencoba mengisi apa yang tersembunyi dalam kitab suci. Bahwa bahkan setelah kematiannya, Yudas tetap menjadi bayangan yang gelisah di latar belakang sejarah keselamatan. Apa sebenarnya yang dia pahami tentang misi Yesus? Apakah dia bertindak karena niat jahat atau didorong oleh keinginan jahat untuk mempercepat kehancuran kerajaan? Ada aliran penafsir yang berpendapat bahwa Yudas tidak bermaksud menghancurkan Yesus, tetapi memaksanya untuk memperlihatkan kuasa mesianisnya melawan Roma. Teori ini, meskipun tidak berdasarkan Alkitab, telah mendapat tempat di kalangan rabi dan studi sejarah, terutama ketika mempertimbangkan konteks politik yang penuh tekanan pada abad pertama. Apakah Yudas seorang fanatik yang frustrasi, seorang idealis,
atau hanya seorang yang rusak sejak awal? Misteri lain muncul dalam cara para pengikutnya sendiri berbicara tentang Yudas setelah kematiannya. Dalam Kisah Para Rasul bab 1, Petrus menyebut pengkhianatan itu sebagai penggenapan kitab suci. Tetapi ia juga menyatakan bahwa Yudas jatuh menggantikan tempatnya sendiri. Ekspresi ini selalu menimbulkan rasa tidak nyaman. Tempat apakah ini? Apakah itu literal, spiritual, teologis? Apakah Yudas, sebagaimana yang dikemukakan beberapa teks kuno, ditakdirkan untuk peran tertentu dalam drama penebusan? Dan itulah sebabnya mengapa penilaian Anda akan berbeda atau Anda akan dihukum dengan cara yang unik. Tradisi gereja mula-mula tidak pernah mempunyai konsensus mutlak. Beberapa bapak gereja seperti Origenes memperlakukan Yudas dengan sangat keras, sementara yang lain, seperti Clement dari Alexandria, menyebutkan kemungkinan adanya penundaan penebusan dan mencatat bahwa bahkan Yudas pun tidak akan luput dari besarnya kasih Allah. Meskipun hati nuranimu telah menutup diri terhadap kasih karunia, suara-suara ini, meskipun minoritas, bergema hingga hari ini dalam refleksi paling berani tentang cakupan belas kasih ilahi, tetapi dengan munculnya teks-teks apokrif seperti yang disebut Injil Yudas, spekulasi mengambil proporsi yang lebih dramatis. Ditemukan dalam manuskrip Gnostik abad kedua. Injil ini menampilkan Yudas sebagai satu-satunya murid yang sungguh-sungguh memahami misi Yesus dan, oleh karena itu, akan melakukan kehendak Tuhan dengan menyerahkannya. Tentu saja, teks ini tidak memiliki validitas kanonik dan telah ditolak oleh semua konsili Kristen, tetapi ini menimbulkan pertanyaan penting. Mengapa selama berabad-abad begitu banyak orang mencoba menafsirkan ulang sosok Yudas? Mungkin karena jauh di lubuk hatinya ia mewakili sesuatu yang ditakuti semua orang. Risiko dekat dengan Yesus tetapi masih tersesat. Risiko mengetahui kebenaran tetapi menolaknya. Risiko telah melihat segalanya, mendengar segalanya, berpartisipasi dalam segalanya namun tetap membiarkan kegelapan masuk. Yudas adalah batas hidup antara terang dan gelap. Dan seperti setiap perbatasan menimbulkan ketegangan, dia bukan saja pengkhianat, dia adalah cerminan dari apa yang dapat terjadi ketika yang sakral disentuh dengan tangan yang terbagi. Bahkan di alam spiritual, legenda dan kisah mistis muncul bahwa Yudas akan mengembara sebagai jiwa yang gelisah, atau bahwa ladangnya, yang disebut Achodama, akan menjadi tempat kutukan spiritual. Beberapa tradisi apokrif Yahudi mengidentifikasikannya dengan putra kebinasaan yang disebutkan Paulus dalam surat-suratnya, sementara yang lain mengaitkannya dengan roh pemberontakan yang mendahului antikristus. Gagasan-gagasan ini, meskipun tidak memiliki dasar yang kuat dalam kitab suci, menunjukkan bagaimana sosok Yudas melampaui peristiwa sejarah dan memasuki lingkup simbolis dan eskatologis. Misteri seputar kematiannya, yang juga dilaporkan dengan cara berbeda oleh Matius dan Lukas dalam Kisah Para Rasul, membuka lebih banyak ruang untuk diskusi. Apakah akan tergantung atau jatuh, satu lalu yang lain? Apakah itu bunuh diri atau penghakiman? Apakah dia seperti Esau, menjual sesuatu yang kekal untuk sesuatu yang fana dan terlambat menyadari bahwa tidak ada cara untuk mendapatkannya kembali? Dan dalam skenario pertanyaan yang tidak terjawab ini, Alkitab tetap diam. Keheningan bukan berarti kelalaian melainkan penghormatan. Keheningan yang menjaga misteri penghakiman Tuhan. Dia yang melihat apa yang tidak dilihat manusia, yang mengetahui rahasia hati, dan yang menimbang setiap niat. Yudas tetap menjadi tokoh ketegangan, tidak sepenuhnya diuraikan maupun dihapus sepenuhnya. Dia tidak menghilang dari halaman sejarah. Ia terletak di antara baris-barisnya, memprovokasi dan mengajak untuk merenung. Dan apa yang tidak kita ketahui tentangnya, mungkin mengatakan lebih banyak tentang kita daripada yang kita bayangkan. Tetapi sejarah masih terus bergerak, karena meskipun menghadapi begitu banyak beban spiritual ada kebenaran yang tidak berubah. Mereka yang berjalan dalam Kristus saat ini dipanggil untuk sesuatu yang bahkan Yudas tidak dapat cegah, yaitu warisan Yudas. Nama Yudas tetap bagaikan bekas luka dalam sejarah suci, bukan sebagai kenangan yang jauh, tetapi sebagai tanda yang hidup, gema yang terus-menerus bahwa seseorang mungkin saja dekat dengan kebenaran, namun menolaknya. Perjalanannya bukan sekadar kisah masa lalu, tetapi peringatan untuk masa kini, karena semangat pengkhianatan tidak mati bersamanya.
Ia terus berkeliaran dalam diam, mencari ruang di mana keimanan hanya sekadar penampilan, di mana pengabdian tidaklah total, di mana hati terbagi antara terang dan bayangan. Tragedi Yudas tidak dimulai dengan ciuman, tidak pula berakhir dengan tali. Dimulainya dengan konsesi-konsesi kecil, dengan keakraban yang mengusir rasa takut, dengan perlawanan diam-diam terhadap suara Yesus. Dan disitulah warisannya menjadi lebih berbahaya, karena ia menunjukkan bahwa kejatuhan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi dibangun dalam keheningan. Pengkhianat yang mengkhianati juru selamat bukanlah orang asing. Dia orang yang dekat, orang dalam lingkaran, orang terpilih. Berapa banyak orang saat ini yang terus mengulangi langkah mereka tanpa menyadarinya? Berapa banyak orang yang menyentuh benda-benda suci dengan doaan tangan dingin, tidak ada pengiriman? Berapa banyak yang berjalan di samping kata tersebut, tetapi mereka tidak mengizinkannya mengubah hati? Pengkhianatan bukan hanya pada tindakan akhir, tetapi pada prosesnya, pada pengerasan, pada hilangnya kepekaan, dan pada penutupan jiwa secara halus. Koreksi Roh Kudus Yesus di Yohanes pasal 6 ayat 70 sudah mengumumkan bahwa salah satu di antara kamu adalah iblis. Ia tidak heran, tetapi ia pun tidak menghentikan Yudas untuk berjalan di sisinya, sebab kasih tidak memaksa. Kerajaan itu ditawarkan, bukan dipaksakan. Yudas memiliki kesempatan, dia mendengar kebenaran langsung dari mulut Sang Sabda yang berinkarnasi, tetapi dia memilih untuk menolak, dia memilih untuk bersembunyi, dia memilih untuk menyimpan rahasia dalam hati kecilnya. Dan pilihan inilah yang terus diulang dalam hati banyak orang hingga hari ini. Warisan Yudas juga menyingkapkan bagaimana penampilan bisa menipu. Di mata manusia, ia adalah seorang murid. Ia berjalan bersama orang lain, berpartisipasi dalam pertemuan, bahkan mungkin memiliki karunia, kehadiran, pengaruh, tetapi di dalamnya jurang sudah terbentuk. Karena itulah kitab suci menegaskan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. 2 Korintus bab 13 ayat 5. Karena tragedi rohani yang terbesar bukanlah terjatuh, melainkan terlihat berdiri tegak padahal Anda sudah terjatuh di dalam. Pada saat ini, roh pengkhianatan terus menyamar sebagai religiusitas. Dia muncul di mana ada kata-kata tanpa keyakinan, di mana ada pengakuan tanpa transformasi, di mana ada pelayanan tanpa penyerahan diri. Dan seperti Yudas, dia terus mencari celah. Tidak harus besar, yang penting tulus saja. Kebencian yang tak tertangani, kesombongan yang terpendam, keraguan yang dipupuk dalam diam. Maka musuh pun masuk, maka kegelapan pun merasuki. Namun hal yang paling menyakitkan dari warisan ini adalah menyadari bahwa Yudas tahu tentang belas kasihan, tetapi tidak mempercayainya. Ia melihat pengampunan diberikan kepada para pezina, para pemungut cukai, dan para pencuri. Ia melihat kasih Kristus yang menyembuhkan, memulihkan, dan memulihkan. Tetapi ia tidak percaya bahwa kasih ini akan diberikan kepadanya juga. Dia mengutuk dirinya sendiri sebelum surga menghakiminya. Ia menyerah sebelum salib didirikan dan kehilangan kesempatan untuk menemukan bahwa kasih karunia yang sama yang mengampuni Petrus juga akan menyambut tangisannya. Pesan terakhir yang ditinggalkan Yudas adalah ini: tidak cukup hanya dengan menjadi dekat, Anda harus menyerah. Tidaklah cukup hanya mengetahui jalannya kerajaan. Kerajaan itu harus tinggal di dalam. Tidaklah cukup hanya berbicara tentang Yesus. Dia harus menjadi segalanya. Nama Yudas tidak harus berarti seorang yang jatuh. Ia dapat menjadi pengingat hidup bahwa masih ada waktu, bahwa masih ada kasih karunia, bahwa hati betapapun terlukanya masih dapat diserahkan, dan bahwa ciuman pengkhianatan tidak akan pernah lebih kuat daripada darah penebusan. Dia begitu dekat namun begitu jauh. Yudas tidak berbuat salah karena ia tidak memiliki akses terhadap kebenaran. Dia berjalan bersamanya, mendudukkannya di meja dengan kata kerja yang berinkarnasi itu sendiri. Namun saat kakinya mengikuti jejak sang guru, hatinya mengikuti ke arah lain. Dan itulah yang membuat kisahnya begitu menghantui. Bukan tindakan pengkhianatan itu yang paling mengejutkan kita, melainkan kenyataan bahwa ia lahir di tengah-tengah persekutuan. Yudas tidak dikalahkan oleh jarak, tetapi oleh kurangnya penyerahan dirinya. Ini bukan sekadar kisahnya, ini kisah setiap orang yang pernah merasa terbagi,
Setiap orang yang pernah merasakan beratnya rasa bersalah, keheningan surga, kekosongan iman yang tidak turun dari akal budi ke hati. Tetapi apa yang tidak dilihat Yudas masih dapat Anda lihat. Apa yang tidak dia percayai Anda masih dapat mempercayainya. Karena salib yang tidak diharapkannya telah diangkat, darah telah tertumpah, dan pengampunan yang ditolaknya telah tersedia. Sekarang mungkin kamu telah menjauh, mungkin kamu telah gagal, mungkin kamu telah menyentuh apa yang kudus dengan tangan yang terluka. Namun Kristus masih mengulurkan roti, masih memanggil namanya, masih di meja. Dan tidak seperti apa yang diyakini Yudas, belum terlambat. Tidak selama masih ada nafas, tidak selama masih ada cahaya, tidak selama kasih karunia masih mengetuk pintu. Hari ini, jika pesan ini telah sampai di hatimu di suatu tempat yang dalam, sunyi dan terlupakan, jika ada sesuatu dalam dirimu yang perlu untuk pulang, jika kamu menyadari bahwa kamu perlu berdamai dengan Sang Juru Selamat yang tidak pernah menyerah padamu, maka janganlah menunda, janganlah melarikan diri, janganlah berdiam diri seperti Yudas, tanggapilah seperti Petrus. Menangislah ya, tetapi kembalilah, bertobatlah dan hiduplah. Berikan komentar di bawah dengan ketulusan dan iman. Aku menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang cukup dalam hidupku. Dan jika Anda telah memberikan hati Anda kepada Kristus, silakan berkomentar amin. Tindakan iman yang sederhana ini tidak hanya memperkuat pengakuan Anda, tetapi juga membuat pesan ini menjangkau lebih banyak orang, menghasilkan kehidupan, memulihkan, dan menyentuh apa yang tidak dapat disentuh oleh kata-kata manusia. Bagikan video ini dengan seseorang yang Anda kasihi, dengan seseorang yang mungkin sedang menjalani kesunyian yang tidak dapat dipecahkan oleh Yudas, karena surga tidak menyerah pada Anda. Sejarah masih ditulis dan hari ini mungkin menjadi babak di mana kasih karunia menang. Sampai jumpa lain waktu.